dari Bung Denny Indrayana. Ini bicara jadi agak panjang nih ya. Iya, oke, silakan. Dalam pandangan saya, apa yang terjadi saat ini adalah upaya secara serius untuk mendelegitimasi keluarga Pak Jokowi. Jokowinya, Gibrannya, Kaesangnya. Itu harus dihajar terus. Tujuan akhirnya adalah 2029. Ya, Anda ini sudah bertahun-tahun ada di Australia. Saya tanya tadi kenapa sebentar, ini kita bicara dulu. Enggak, tujuannya 2029. Bagaimana logikanya coba? Jadi gini, sekarang kita bicara politik ya. Iya, nggak apa-apa. Sekarang ini Pak Jokowi kembali menempati posisi yang penting dalam dunia politik Indonesia. Oke. Sekarang Pak Jokowi sungguh-sungguh kembali berpolitik. Oke. Ya, dia akan menjadi salah satu tokoh yang mungkin sekali akan menjadi orang penting di PSI misalnya. Ya, ini tujuannya adalah ke arah 2029. Oke. Entah itu pemenangan Prabowo Gibran, entah mempertahankan Gibran, atau juga mengangkat PSI kan. Ya, ini menjadi bahaya buat banyak pihak. Saya melihat secara kontinu ada berbagai pihak yang terus-menerus berusaha menghabisi baik Pak Jokowi maupun Gibran maupun kemudian Kaesang dan PSI-nya. Saya nggak mau sebut siapa yang berada di belakang Bung Denny dan Tapi ada. Roy Suryo. Tapi kalau kita tapi ada. Hampir pasti ada kalau dalam pandangan saya. Ada orang di belakang itu. Bentar Mas Aiman. Kita itu bicara masalah orang tuh yang diuji kata-katanya jujurnya atau enggak. Dulu ada yang bilang, saya habis ini mau istirahat, ngomong cucu di Solo, kemudian saya akan lihat. Nyatanya orang itu enggak jujur. Orang itu bohong sekarang. Anda juga nggak jujur, Roy. Makanya. Anda itu lebih nggak jujur dari orang-orang nggak jujur. Anda yang nggak jujur. Orang panutan Anda itu yang nggak jujur sama sekali. Sekarang diikuti anaknya. Kalau anaknya jujur, tunjukkan saya ijazah selesai. Bulet-bulet kayak bapaknya. Mau bikin cari ijazahnya, bikin reunian. Cari ininya, bikin surat-surat yang nggak jelas. Mana? Kejujuran dan makanya kalau nggak jujur nggak usah dipilih. Rakyat Indonesia dengar, nggak jujur nggak usah dipilih. Udah jelas aja sekali. Dan itu gampang. Udah, ya kan, memang nggak usah dipilih. Wong Pak Jokowi nggak akan maju lagi. Loh ya ya kan? anaknya. Iyalah. Ya. Nah dalam hal ini 2029 coba tadi. Nah saya mau bilang, kalau Roy bicara jujur, saya mau tanya, disertasi Anda tuh sebenarnya bisa diluluskan nggak? Anda itu ketika menjadi mahasiswa UNJ, Anda itu sedang dalam penjara. Konyol banget. Itu harus dibatalkan. Nggak bisa, aturan itu nggak ada. Betul. Nggak ada itu. Betul. Mana? Jadi dengan mudahnya saya juga nih transkripnya. Iya itu 3,86 jelas UNJ. Nggak usah susah-susah. Makanya semua dipertanyakan. Ada penanda tangannya. Mana Jokowi bisa nunjukkan tanda tangan kayak gini? Makanya dipertanyakan. Kok bisa-bisanya orang di penjara? Dipertanyakan nanti akan ngalami orang-orang itu. Orang yang di penjara kok menyelesaikan disertasi? Anda nggak jelas. Nggak bisa. Kita kembali Mas Ade. Jadi menurut Anda 2029 itu diganggu supaya Pak Jokowi dan PSI-nya tidak semakin naik. Menurut Anda itu? Gibran. Bukan Pak Jokowi ya? Iya, maksudnya Pak Jokowi kan sekarang berkampanye untuk PSI, boleh saya katakan itu? Oh iya, PSI. PSI, Kaesang, Gibran. Tidak semakin naik. Besar, ya. Besar. Gelibet omongnya bingung itu. Gelibet. Dia agak bodoh, dia kurang ngerti. Jadi saya maafkan. Udah Ade Armando ini apalah, udahlah. Parah ini. Oke. Ya udah. Sebentar, saya berikan kesempatan Bung Ruliani dulu ya. Silakan tadi mau sampaikan tadi. Nggak bisa ijazah SMA itu mutlak atau sederajat. Nggak ada yang perlu dipersoalkan. Apa yang dipersoalkan? Kan ini semua sudah selesai. Ya kan? Kak, konstitusi kita ngomong konstitusi kita mau kita tegakkan segala macam. Putusan MK tidak ada mempersoalkan tentang tahapan pencalonan, bicara tentang masalah ijazah Gibran atau yang disetarakan dengan SMA. Gak ada. Kalau kita pakai ruang-ruang konstitusional tadi, pada saat itu diberikan kesempatan oleh KPU, semua partai politik peserta pemilu, masyarakat semuanya, tidak ada yang keberatan. Kalau kita mau tinjau langsung dari segi hukum administrasi pemerintahan, maka tindakan hukum tata usaha negara harus dianggap benar sampai dengan keputusan itu dicabut atau dibatalkan oleh pengadilan. Belum pernah ada sampai sekarang. Itu ada asasnya, presumptio justia causa. Bukan, tadi kan Anda katakan kalau tidak ada ijazah SMA bisa yang disetarakan.
yang setarakan, bisa ijazah lain S1 misalnya, Ya. selama itu dilegalisir dan sah. Ya sekarang kan syaratnya aja kalau Betul ya, SMA, seperti itu ya? iya, Oke. dia tampilkan yang ada S1-nya saja. Itu kan nggak ada masalah. Ya. Sekalipun yang SMA itu sudah disetarakan, itu kan konstitusional, perintah undang-undang Oke. pemilu, Oke. pasal 227 huruf L. Ya, oleh karena itu kita jangan mengatakan bahwa konstitusi kita seolah-olah ada masalah. Nggak ada masalah hari ini. Ya, tidak ada masalah. Ya. Sekarang apa yang disampaikan tadi bahwa apa paman Gibran segala macam itu sudah dikembalikan harkat martabatnya seperti semula atas putusan pengadilan tata usaha negara. Kita hormati itu. Beliau itu adalah hakim karir 42 tahun dan pernah mendapat penghargaan sebagai aparat penegak hukum terbaik tahun 2022 oleh melanggar Menteri etika Hukum berat. Pak Yasona Lawli pada saat itu. Dan melanggar Jadi kita etika hormatilah berat. beliau dan itu terbukti sampai sekarang. Ini putusan pengadilan Tun loh. Justru Iya. yang mengatakan pertimbangan hukum itu ya adalah Profesor Jim Lila yang tidak tepat secara aturan dan etik. Dia melanggar etik. Oleh karena itu dibatalkan putusan MK Baik. ya dan dikembalikan harkat martabatnya yang mulia Pak Anwar Usman. Baik. Jadi itu biar clear ya, Mas Dedi. Makasih. Yang clear juga, dengan segala hormat juga secara pribadi ke Pak Anwar Usman, beliau tetap dikatakan melanggar etika berat. Dari mana Yang dasar lain, hukumnya? Mas, dari mana dasar izinkan saya hukumnya? bicara, Mas. Enggak, Anda kan orang hukum. Sebentar, Mas. Enggak, Anda kan orang hukum. Putusan pengadilan kalau sudah berkekuatan hukum tetap, itu artinya apa? Mas, Enggak, Anda jawab aja. Apa kalau artinya? beliau dikatakan tidak lagi melanggar, beliau jadi Enggak, ketua MK lagi. kalau orang sudah dikembalikan harkat martabatnya seperti semula dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu artinya apa? Harkat martabatnya dikembalikan, mana tidak jadi ketua Lah, MK lagi? Itu dasarnya kan putusan MK. Nggak ada jadi ketua MK lagi? Putusan MK. Apakah menjadi ketua putusan MK lagi? MK sudah dikatakan tidak sesuai dalam penerbitannya. Apakah dijadikan sudah ketua menyimpang MK dengan lagi? peraturan Jawabannya? perundangan. Itu, Jawabannya itu jadi ketua clear. MK lagi nggak? Itu clear, ya. Ini bicara Pak Anwar Usman loh, Iya. ya. Soal dia sebagai ketua MK tidak diangkat. Saya katakan hari ini kalau kita membaca putusan MK, putusan PT UN, Ketua MK SK-nya sudah dibatalkan dan diperintahkan dicabut oleh putusan pengadilan Tun, Pak Suhartoyo. Itu amar putusannya loh. Jadi kalau mengeksekusi adalah amar putusan, ya. Amar putusan, amar ma'ruf nahi munkar. Amar itu yang dilaksanakan. Ini yang dilaksanakan adalah amar putusan. Oke. Jadi clear itu ya. Itu Ya, menandakan clear. bahwa putusan itu cacat Clear, hukum. clear Mas, saya nggak mau Ya. debat. Oke. Bahwasanya Ini soal beliau hukum tidak loh. jadi ketua MK Ya, lagi ini juga kan soal clear. hukum, ya kan? Ya, Oke, silakan, Mas. oke. Saya fokus ke inti masalahnya. Tadi ada argumen dari beliau, tadi dikonfirmasi oleh Mas Aiman, kalau ijazah SMA-nya atau SLTA tidak ada, cukup dengan menunjukkan S1. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah saya jelaskan, ada dua yang mengatakan kalaupun punya ijazah jangankan S1, S2 itu Aris Sandi Dharma Putra, mohon izin Pak, saya jadikan contoh, mohon maaf, di Kabupaten Pesawaran, ini putusan tahun 2025. SMA-nya tidak ada, tidak terbukti punya SMA. Ada SKPI, surat keterangan penyetaraan ijazah. Dikeluarkan hampir sama seperti ini. Kementerian Pendidikan Budayaan Lampung. Dikeluarkan SKPI, Bang. SKPI-nya lulus SMA dan seterusnya. Begitu dipanggil kepala dinasnya di MK, oh tidak ada ijazahnya ternyata. Seperti ini. Oh tidak dicek ke temannya yang sekolah. SMA ini ya. SMA-nya. Oke. Akhirnya oleh MK bilang, oh ini tidak ada SMA-nya. Oh iya ini cacat Pak, kata kepala dinasnya waktu itu. Akhirnya ngaku memang cacat. Udah menjabat nih ya. Dibatalkan sebagai calon. Di Oh, MK calon, dibatalkan sebagai calon tahun 2000 kemarin, Pilkada 2024. Oke. Ada satu lagi di Nia Selatan. Ini tahun 2011, lebih lama. Calonnya Fuhu Wusa Laya. Mohon izin Pak. Saya kira fufu fafa. Bukan, ternyata Fahu Wusa Laya. Kabupaten Nia Selatan sama, gelarnya tidak hanya S1. Kalau Gibran nanti S1-nya dijelaskan sama Mas Roy. Ini S1 dan S2, SHMH juga. Sama persis putusan MK menguatkan KPU yang membatalkan pencalonan karena SMA-nya tidak ada.
Jadi argumen, ada juga siapa itu orang yang mengatakan, Mas Denny, kan ada ijazah S1, berarti dengan logikanya SMA-nya juga ada. MK dengan jelas mengatakan tidak demikian. 2011-2025 itu pernah ada putusan seperti itu. 2011 dan 2025 untuk 2 bupati. Pak, ini kan bupati, bukan presiden. MK akan aneh kalau kemudian mengatakan syaratnya sama SLTA, tapi di bupati tidak boleh, di pilpres jadi boleh. Akan bertentangan dengan logika MK sendiri. Jadi ini nggak bisa. Yang kedua, tadi logikanya adalah ini sudah selesai. Ini sudah putusan yang dilantik pula orangnya. Undang-Undang Dasar kita membuka ruang pasal 7A itu impeachment terjadi. Impeachment itu terjadi jika pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, misdemeanor, perbuatan tercela, korupsi, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai capres dan cawapres. Sebentar. Boleh saya tanya sedikit ya? Sebentar. Ada nggak dia soal korupsi? Yang saya Pernah nggak dia jadi tersangka? Anda bisa jawab nggak? Pernah nggak jadi tersangka? Yang saya pernah jawab dengar adalah, ada orang ya lagi koar-koar sayembara ya. Tahun 2015 itu ada pemberitaan dia sebagai tersangka. Saya nggak tahu itu benar apa nggak itu ya. masalah Ya. yang sedang saya garis bawahi adalah kalimat terakhir. Apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jika beliau tidak bisa menunjukkan ijazah SLTA atau SMA atau sederajat, artinya apa? Artinya tidak memenuhi syarat. Artinya pasal 7A, jangan bicara Mas, jauh-jauh korupsi dan lain-lain. Sebentar ya. Yang bisa mengajukan pemakzulan itu adalah DPR. Bukan warga negara Indonesia. Mas, yang itu sedang Undang-Undang mengatakan 45. pemakzulan siapa? Nah, pasal 7 huruf A huruf B. Berhenti dulu di situ. Berhenti dulu. Saya jelaskan. Waktu S1 skripsi saya tentang impeachment. Saya sedang tidak bicara itu, Mas. Jadi saya nggak paham betul. Jadi jangan menggiring opini sesuatu yang nggak benar ya. Secara hukum tidak bisa orang mengatakan pemakzulan itu dari seorang Denny Indrayana. Itu nggak ada masalahnya bukan dasar hukumnya. Karena harus persyaratan itu untuk DPR. apa itu? Begitu beliau tidak memenuhi syarat, Ya, oke. ini hanya salah satu cara. Impeachment yang beliau langsung menyalak tadi itu hanya salah satu cara. Caranya ada 2. 1, pasal 8 itu berhenti, mundur, nggak perlu pakai impeachmentan nih. Tiba-tiba dapat wangsit, dapat hidayah, Mas Gibran, oh betul, saya tidak memenuhi syarat, saya mundur deh. Itu tidak perlu pakai DPR, MK, MPR. Itu ditulis undang-undang ya? Pasal 8, kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden. Apa salahnya dia harus mundur? Sebentar, kalau beliau. Apa salahnya? Ya kan? Pasal 8 itu apa salahnya Nanti dia saya harus pengen mundur? Silakan. Ya kan? Oke, silakan. Anda jangan memprediksi sesuatu Saya yang bilang. nggak pas gitu loh. Saya bilang, Bang. Itu kan tadi- terhadap dia, Pak Gibran atau Pak Prabowo yang bisa menjawab dia, bukan dari hati nurani Anda, enggak. Jadi pasal 8 itu presiden menyatakan berhenti ya, itu karena keinginan dia atau wakil presiden, bukan dari seorang Denny Indrayana. Inilah bukan. kalau debat kusir begini nih. Jadi kalau Mas Gibran tidak bisa menunjukkan, ini logikanya saya jelaskan runtut, biar masyarakat juga jelas. 1, syarat untuk menjadi calon wakil presiden pasal 169 huruf R, pendidikan SLTA atau sederajat. Jika dia tidak bisa menunjukkan bukti itu, di UTS-nya nggak ada bukti lulus SMK-nya, artinya tidak memenuhi syarat. Berlaku pasal 7A bagian akhir. Apabila tidak memenuhi lagi syarat sebagai wakil presiden. 7A Undang-Undang Dasar 45. Ketika 7A itu berlaku, apakah langsung bisa melalui proses impeachment? Saudara-saudara, itu hanya salah satu cara. Ada 2 cara, melalui impeachment yang panjang dan berliku yang tadi ingin didorong itu, memang prosedurnya begitu. DPR dulu, mana ada yang bergerak nih? PPTNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI berkirim surat 3 kali ke DPR. 4 jenderal tanda tangan, nggak ada yang bergerak. Jadi itu memang forum yang dikunci secara politik. Itu yang mungkin sulit. Tapi yang kedua adalah berhenti. Pasal 8 itu
kosong jabatan presiden dan wakil presiden karena 4 hal. Pertama, berhenti, pertama mangkat, itu artinya meninggal dunia. Kedua, berhenti, artinya mundur atau mengundurkan diri. Yang ketiga, diberhentikan, ini baru impeachment yang melalui prosedur tadi. Yang keempat, tidak bisa melaksanakan kewajiban. Ya. Nah, yang kita bisa dorong bukan hanya melalui proses DPR yang bahkan jenderal-jenderal aja nggak ditanggapin, tidak dijawab suratnya. Tetapi bisa lewat mundur. Dan ini contohnya ada. Mas Gibran kalau ingin punya derajat sama seperti Bung Hatta itu tahun 56 mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ada presidennya. Pak Harto itu mengundurkan diri 98. Ada presidennya. Tidak melalui proses impeachment. Jadi ini penting, syarat pendidikan ini kita kaji dan kita telaah. Kenapa? Kalau tidak bisa menunjukkan lulus di UTS insert dan berarti surat keterangannya itu surat keterangan yang problematik, maka dia tidak memenuhi syarat. Dan memang dua yang pilihannya, berhenti atau diberhentikan. Ya itu kan menurut seorang Denny Indrayana, bukan menurut hukum konstitusi kita, ya berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kita pisahkan supaya tidak menimbulkan miss terhadap penafsiran hukum yang berlebihan ya. Kalau kita membaca hukum kita konstitusi jelas, semua syarat-syarat pemakzulan itu tidak terpenuhi kepada wakil presiden. Tadi tidak ada dokumen yang kemudian dijadikan sebagai dokumen dasar sesuai dengan undang-undang. Ya, dokumen menurut Mas Denny. Ya, itu menurut dia. Ya, ternyata, menurut orang pribadi silakan aja. Tapi hati-hati. Kalau menyampaikan itu manipulatif dan tidak punya dasar hukum yang kuat, kita ini ada pasal 28. Manipulatifnya? Ya, misalnya apa? Setiap warga negara dalam menyampaikan apapun kalau ada kebohongan, ya, ada upaya provokatif, menimbulkan fitnah pencemaran, itu ada norma pidananya. Ya. Ini kita bukan bicara untuk terhadap represif, bukan. Tapi pasal 28J ayat 2, ya, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Undang-Undang 45, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Saya mau tanya, ini kita mau diancam-ancam. Bukan ancaman, bukan. Kalau tanya saya katakan sampai sekarang nggak usah ngancam-ngancam belum ada. pidana. Sebentar, nggak perlu. Ini undang-undang yang bicara. Berikan kebebasan kepada rakyat. Indikasi di mana? Undang-undang ini pakai Kita ini berjuang. Dianggap tahu undang-undang. Takut hanya pada yang di atas, Mas. Semua orang dianggap tahu terhadap undang-undang.